Di sini kan hanya tempat menggembala sapi. Jalannya saja setapak. Mungkin panjenengan 2016 sudah aksesnya udah enak belum? Ya sudah menghancurkan bemper yang jelas. Wah, ada itu. Sugeng dalu Mas Wildan, selamat malam. Lalu, Pak Oki. Pak, nopo Mas nih enaknya? Mas mawon. Oh, Dik. Oh, Dik betul. Dik. Mas. Sugeng Mas, rawuh nggih. niki terima kasih sudah datang ke Pendopo Tiara di malam hari ini. Ini saya selaku pengelola dari Tiara Homestay ini mengundang Mas Wildan sebagai Direktur BUMDes di Sendang karena prestasinya yang akhir-akhir ini sangat luar biasa. Monggo Mas Wildan diperkenalkan panjenengan. Nggih, matur nuwun, Pak Oki sudah diterima. Sudah dibuatkan kopi ini. Ya ini tadi saya bikinin sendiri. Oh, kasih. Nggih, matur nuwun. Jadi saya diberi tugas oleh pemerintah Desa Sendang menjadi Direktur BUMDes. Desa BUMDes Subur Makmur Sendang. Kemudian salah satu unit usahanya adalah objek wisata Pesona Ngiroboyo. Kenapa diberi Pesona Ngiroboyo? Karena di sini ada sungai, ada pantai, ada alam. Kalau saya sebutkan pantai misalkan, kan sungainya nggak katut ya, makanya disebutkan Pesona Ngiroboyo itu. Jadi saya diberi amanah kemudian untuk mengelola tempat ini termasuk di kawasan yang panjenengan tempati ini. Jadi panjenengan selaku tamu di Ngiroboyo begitu. Ngoten Pak Oki. Matur nuwun. Terima kasih. Saya tuh sebenarnya penasaran karena saya kan sama istri saya itu pertama kali ke sini 2016 dengan temanya kesasar. Tersesat. Ya tersesat. Jadi saya tuh pengen tahu ini sebenarnya tuh mulai tahun berapa tuh? Ada Ngiroboyo itu dikenal, Ngiroboyo itu dikelola begitu Mas Wildan. Jadi singkat cerita, tahun 2012 kita punya brand namanya Bedah Potensi Ngiroboyo. Bedah Potensi Ngiroboyo. Di sini kan hanya tempat menggembala sapi. Jalannya saja setapak. Mungkin panjenengan 2016 sudah aksesnya udah enak belum? Ya sudah menghancurkan bemper yang jelas. Wah, ada itu. Jadi 2012 itu jalannya masih setapak, masih setapak. Ya, masih setapak. Akhirnya karena pengen mengangkat potensi Ngiroboyo, kita mengadakan festival lomba dayung rekreasi. Jadi lomba dayungnya tidak beneran lomba kemudian menjadi ajang prestasi, mencari bibit-bibit atlet itu tidak. Jadi kita mengangkat Ngiroboyo dengan festival itu bagaimana caranya wisatawan bisa datang. Jadi itu pemantik saja. Jadi ada semacam event yang kita buat agar masyarakat bisa datang ke sini. Mulai tahun 2012. Ya. Dan waktu itu di sini belum ada apa-apa. Rumah ini belum ada 2016 kan. Kemudian warung di sana juga belum ada. Jadi padang ilalang hanya semacam rumput dan pohon-pohon yang ada di sini. 2012 mulai kita konsep wisatanya. Nah, ternyata 2012 kita adakan lomba dayung, ternyata wisatawan mulai ada yang penasaran, melirik ke sini. Sakjane opo to Ngiroboyo iku kok ada lomba dayung gitu. 2013 kita adakan kembali menjadi agenda tahunan, 2014, 15 dan seterusnya sampai terakhir kemarin 2023 kita juga ada festival lomba dayung juga, rekreasi. Jadi kami mengenalkan wisata Ngiroboyo itu melalui lomba dayung. Akhirnya masyarakat punya ide kreatif dan juga unik gitu. Masyarakat menyewakan jasa susur sungai. Perahunya itu disewakan gitu. Padahal sebelumnya belum punya ide. Dulu katanya cuma buat cari rumput gitu. Iya, cari rumput, kemudian ngarit, cari mancing dan seterusnya begitu. Dengan adanya wisatawan mulai berdatangan penasaran ke sini, wisatawan itu ngopo di sini? Kan bingung juga. Karena tidak ada wahana, tidak ada sesuatu yang menarik. Akhirnya
masyarakat setempat punya ide, bicaranya kerasan di sini. Oh kalau gitu nyewakan perahu aja ya, gitu. Nyewakan perahu ternyata booming sampai sekarang masih menjadi favorit wisatawan untuk datang ke Ngiroboyo. Susur sungai salah satu alasan utama untuk datang ke Ngiroboyo. Jadi terus kita agendakan lomba dayung ini menjadi agenda tahunan gitu. Ya saya dengar yang ini tahun ini ada kemarin. Betul, 2023 kebetulan kita sandingkan ya. Jadi agenda tahunan itu biasanya di akhir tahun, bulan November atau Oktober atau Desember. Nah kebetulan 2023 kemarin ada visitasi dari Kemenpar. Kebetulan kami ikut program ADWI, Anugerah Desa Wisata Indonesia, merupakan program unggulan Kemenpar. Alhamdulillah kita bisa tembus 75 besar nasional, mengalahkan 4.000 sekian desa wisata yang mendaftarkan ADWI. Kita ada visitasi dari Pak Direktur Tata Kelola Destinasi Kemenpar, Pak Indrani Tua, datang ke sini untuk melihat sesungguhnya Ngiroboyo itu ada apa begitu. Lebih umum desa wisata sedang. Ternyata Pak Direktur mengapresiasi begitu, ada event yang berulang seperti lomba dayung yang kita adakan, kemudian ada paddle boat, terus ada camping ground, ada macam-macam yang di sini itu untuk masyarakat menjadi kerasan begitu. Jadi Pak Direktur juga menilai positif terhadap perkembangannya karena kita itu terus, karena kebetulan kami itu mulai mengelola Ngiroboyo baru tahun 2020. Jadi 2012 itu kebetulan saya ikut serta saja, tidak pemangku kebijakan atau punya tugas khusus enggak. Jadi mengikuti 2012 itu mengikuti kebetulan hanya semacam ya sebagai anggota saja begitu. Nah 2020 kebetulan saya diberi tugas menjadi Direktur BUMDes sehingga lebih fokus terkait dengan kebijakan-kebijakan, langkah-langkah apa, strategi apa, atau manajemen bagaimana terkait dengan pengembangan pesona Ngiroboyo ini. Ya, monggo loh, ini monggo tunjuk. Adem, ya ndak adem. Bismillah. Kopi lokal. Seger. Ini Pak Oki sendiri yang buat. Ya kayaknya iya sih. Kayaknya nyuruh. Jadi gini Mas Wildan, dari 2020 sejak jenengan itu menjadi Dirut BUMDes, itu kan saya juga sudah di sini ya dari 2016. Nah memang saya lihat perkembangan itu dari 2016 ke 2020 memang belum begitu belum begitu pesat. Walaupun memang pengunjung itu banyak, cuma mungkin pengunjung itu nggak repeat, jadi nggak kembali lagi ke sini. Karena kalau naik perahu juga sekali udah cukup. Nah sekarang saya kok ikut seneng gitu loh. Tiara Hills sebagai bagian daripada Pesona Ngiroboyo. Sekarang Pesona Ngiroboyo khususnya BUMDes Subur Makmur ya. Itu bisa masuk ke 75 desa wisata terbaik di Indonesia, itu kan luar biasa. Dan itu apa Mas Wildan, satu lagi 10 besar. Jadi begini, ADWI itu kurasinya bertahap ya. Jadi tahun 2023 itu mulai dari 500 besar, dari 300 besar, 100 besar, 75 besar. 75 terbaik. Nah, 75 terbaik ini dipilih beberapa kategori. Kebetulan kami masuk 10 besar nasional kategori digital dan kreatif. Dan itu memang realnya teman-teman berkaitan dengan digital kreatif, membuat konten-konten promosi luar biasa, mulai TikTok dengan segala keterbatasan alat, HP-nya masih jadul ya. Kalau dibuat ambil gambar itu gerakannya juga patah-patah gitu, yang patah-patah. Tapi semangat dari teman-teman luar biasa dan terbukti itu. Jadi memang penilaian dari ADWI sangat objektif sekali sebenarnya itu. Masih 10 besar nasional bersama dengan desa wisata yang lain. Meskipun kami belum masuk dalam peringkat ya, masih juara harapan, tapi lumayan lah bisa datang ke TMI,
ketemu Raffi Ahmad, Sultan ya. Iya. Sultan. Kalau ini Sultan Ngiroboyo. Iya, Sultan Ngiroboyo. Jadi bisa ketemu dengan Mas Sandi Uno begitu. Udah beberapa kali ketemu ya, Pak. Beberapa kali ketemu. 2022 Mas Sandi Uno bisa datang ke sini, 2023 kita ketemu di TMII, kebetulan acara di sana. Dan perlu diketahui memang dalam proses pembangunan wisata Ngiroboyo itu tidak semudah yang dibayangkan. Mungkin tiba-tiba kok jadi seperti ini. Prosesnya sangat berdarah-darah ya begitu. Saya sejak 2012. salah satu saksinya. Saksi yang bukan saksi bisu ya. Saksi juga yang ikut mengalami. Ya. Dan teman-teman. Jadi dalam pengelolaannya, jadi selalu berganti pengelola ya, karena memang menyesuaikan kepentingan regulasi dan aturan dinamis dengan sesuai keadaan. Waktu itu belum ada kelembagaannya, itu 2012 belum terbentuk kelembagaan. 2013 kita mencoba dengan bendera Payung Sendang. Payung Sendang itu Paguyuban Dayung Sendang gitu kan, sebagai EO-nya begitu, Payung Sendang. 2013, 14 mulai ditata mungkin pembuatan tempat retribusi itu, kemudian juga ada gazebo dengan teman-teman pendowo atau teman-teman Pok Darwis ya, itu Mbah Tukit, Pok Darwis mengelola, kemudian bergeser lagi istilahnya pengelola yang terbentuk berdasarkan perdes, peraturan desa Sendang itu pernah itu mengalami itu. Kemudian ada regulasi terbaru dari Kementerian Desa, pengelolaan usaha di pemerintah desa itu bisa melalui BUM Desa atau Badan Usaha Milik Desa, BUMDesa istilahnya. Maka tahun 2019 pemerintah desa mendirikan BUMDes begitu, BUMDesa Subur Makmur Sendang. Nah, 2020 karena masa transisi begitu ya. Jadi sebelumnya sudah dikelola, kemudian karena regulasi harus mendirikan BUMDes, maka objek wisata pesona Ngiroboyo ini diserahkan oleh pemerintah desa kepada BUMDes Subur Makmur untuk dikelola gitu. Sebelumnya yang sudah dikelola sebenarnya dengan regulasinya Perdes Sendang yang mungkin kalau sisi legalitas juga belum kuat sebenarnya. Tapi karena ada regulasi dari Kemen Desa waktu itu dirubah menjadi pengelolanya, manajemen atau pengaturnya adalah BUMDesa Subur Makmur Sendang. 2020 kita yang kebetulan kami atau saya yang ditunjuk oleh pemerintah desa untuk menjadi direktur gitu. Terus gini Mas Wildan, itu kan sekarang itu eranya semuanya digital. Kemarin ada wacana digital tourism ya. Jadi kita lihat satu tempat wisata karena ada COVID itu kita hanya lewat virtual. Itu bagaimana BUMDes itu menyikapi itu? Sebenarnya lebih menarik juga, lebih murah juga ya. Jadi memang dengan konten-konten digital itu biaya lebih murah, terus lebih cepat dikenal dengan TikTok dan lain sebagainya. Cuman memang ada program-program pemerintah yang kita ikuti. Misal tahun 2022 ada program Dewi Cemara, desa wisata Cemara itu cerdas, mandiri dan sejahtera, program dari Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah. Jadi kami membuat video profil Ngiroboyo, kemudian ada teman kita ya sebagai guide menceritakan, jadi virtual tour. Jadi virtual tour kita lombakan, meskipun kita tidak menang tapi juga dibantu promosi oleh Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Salah satunya itu kita terus mencoba untuk, makanya kembali lagi terkait ADWI kita bisa memperoleh 10 besar nasional karena memang teman-teman itu sangat kreatif terkait dengan digital tadi ya. Dari inovasinya macam-macam gitu loh. Termasuk jalan yang masih bolong-bolong juga dibuat konten gitu. Barangkali nanti pemerintah juga ada semacam responsif. Jadi kita punya jalan 3,1 kilo ya, 3 kilo 100 meter, dan jalan itu statusnya adalah milik pemerintah daerah ya. SK-nya SK Bupati, tentu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Tapi ya kita masih menunggu program-program dari pemerintah ini untuk mendukung kami yang ada di Ngiroboyo. Jalannya masih seperti itu. Sebagian besar dari tamu Tiara itu memang mengeluhnya soal jalan. Soal jalan, kemudian soal sinyal. Nah kalau soal sinyal itu kami itu bisa jawab. Kami itu sebenarnya bisa pasang wifi. Tapi kalau di Tiara itu yang terpenting adalah menghabiskan waktu bersama keluarga. Nah, jadi no wifi. Nah itu saya bisa jawab. Tapi kalau soal jalan nggak bisa. Apakah sudah ada rencana-rencana strategis untuk memperbaiki jalan sebagai akses utama ke sini? Sementara berkaitan dengan jalan, kita melakukan langkah-langkah yang semampu kita. Misal ya, kemarin kita gotong royong menambah badan jalan ya, yang semula mungkin sempit 3 meter ya, itu. Ditambah kanan kiri 1 meter itu murni masyarakat gitu. Jadi kami urunan ya, jadi ada pengusaha wisata yang di sini urunan, teman-teman Bumdes, anggaran dari Bumdes juga kita urunan, masyarakat juga urunan, beli batu, kemudian warga masyarakat kerja bakti noto waktu itu salah satu bagian dari upaya jalan bisa dilalui untuk simpangan utamanya. Itu yang paling berat itu. Banyak wisatawan yang datang ke sini minimal pakai medium, tapi ya kendalanya seperti itu. Tapi memang kenyataannya ada yang nekat juga, asalkan drivernya itu berani sampai ke sini sudah berapa kali saja gitu. Memang ini menjadi kendala kami terkait dengan infrastruktur jalan, dan belum ada solusi yang pasti terkait dengan jalan. Memang panjang banget 3,1 itu. Kalau pemerintah desa itu misalkan mengalokasikan dana ADD juga nggak mungkin, dana DD atau ADD nggak mungkin karena memang begitu panjang. Pemerintah desa mungkin hanya bantu misalkan kayak talut, berapa meter gitu, yang pintu masuk kemarin dari pemerintah desa sudah ada sekitar mungkin 150 meter begitu. Dan lain sebagainya, itu dari dukungan-dukungan kecil-kecil gitu ya. Kalau yang sepanjang itu belum. Cuman ketika akses jalan itu belum baik, tentunya kita nggak putus asa. Sebenarnya inovasi-inovasi berkaitan dengan wisata kita ada semacam konsep-konsep yang menarik. Misal nanti ada jeep wisata begitu. Seperti Mas Sandi Uno tahun 2022 naik jeep dari pertigaan Kepuh atau Kiblu itu sampai sini. Itu lebih asik. Mas Sandi, Mas Menteri itu menikmati pemandangan alam di sepanjang 3,1 kilo itu. Ada view pantai, ada view masyarakat yang sedang bercocok tanam, ada view masyarakat yang sedang naik menderes kelapa dan seterusnya. Jadi mungkin inovasinya ke arah, jadi dengan keterbatasan itu kita harus memang berinovasi, jangan malah putus asa. Mungkin bisa saja menyalahkan pemerintah kok nggak dibangun begitu, tapi kita harus berinovasi. Salah satunya itu bagaimana kita bikin paket jeep wisata dari mungkin Klayar ke sini. Sebenarnya sudah dari jeep teman-teman jeep wisata Pacitan sudah bawa jeep ke sini. Baru kemarin atau hari ini ya saya lihat teman-teman jeep bawa tamu ke Ngiroboyo dari jeep wisata Pacitan. Itu salah satu solusi gitu. Jadi kita dengan keterbatasan tidak putus asa, terus melakukan inovasi-inovasi. Termasuk salah satunya begini. Saya memberikan mindset pada teman-teman, bagaimana caranya orang atau wisatawan datang ke Ngiroboyo itu bisa kerasan. Makanya sejak tahun 2020 ada program, saya tarik ke sini programnya itu. Tak belikan gazebo 2020 ya. Itu masa pandemi itu. Awal pandemi kita beli gazebo. Ayunan itu 2020. 2021 ada program lagi dari CSR-nya BI kantor perwakilan Kediri gitu. Kan Pacitan masuk wilayah Kediri. Kita belikan pedal boat, kita belikan alat sarana prasarana pengelolaan sampah. Kemudian terus kita berupaya karena alat pengelolaan sampah juga sangat penting sekali. Tong-tong sampah itu ternyata sangat bermanfaat gitu. Jadi kita beli tong-tong sampah itu, dan begitu juga dengan peralatan garu gitu, gerobak itu untuk angkut. Kemudian 2022
juga programnya ada desa berdaya, kita beli payung itu ke Jepara itu ada payung gitu. Kemudian juga 2022 itu kita dapat program dari CSR Sampurna dari program klinik BUMDes, dan itu programnya Ibu Gubernur juga. Kita dibuatkan kafetaria yang ada di tepi Ngiroboyo. Jadi ada kita disediakan tempat untuk live musik misalkan akustik dan lain sebagainya setiap malam minggu misalkan. Jadi dengan adanya keterbatasan akses jalan itu, di dalam itu kita benahi gitu. Kita nggak berdiam diri. Kalau berdiam diri, kalau kita berpikir jalannya bagaimana, misalkan kita berusaha mungkin memperbaiki jalan terus, mungkin anggaran kita punya anggaran langsung ke sana. Nanti kalau jalannya baik, di dalamnya tidak ada propertinya juga lucu juga. Makanya kita balik, mindset kita balik, dan sama teman-teman itu, ayo kita dandani, kita berinovasi bagaimana di Ngiroboyo ada spot-spot foto yang lebih menarik begitu, sehingga kerasan dan terbukti memang benar. Jadi ketika wisatawan ke Ngiroboyo itu datang jam 9 pagi, pulangnya jam 5 sore. Iya. Nyaman kadang dia. Malah cari sunset dulu. Nah, nongkrong, ngopi, minum kelapa muda, akustika dan macam-macam gitu. Ya. Tinggal kendala satu tadi, jalan ya. Jalan itu belum ada kalau solusi. Jalan itu memang relatif sih, Mas. Iya, Mas Wildan. Berkait dengan berkembangnya Pesona Ngiroboyo, tentu panjenengan sebagai Dirut BUMDes memiliki visi dan misi ya jelas ya. Nah, saya kok pengen tahu, mungkin teman-teman yang lain juga pengen tahu, dalam jangka pendek ini apa yang ingin dicapai oleh Pesona Ngiroboyo, oleh BUMDes Subur Makmur itu. Monggo. Jadi dalam berproses itu kan sangat panjang sekali ya, sudah tak ceritakan mulai 2012 sampai sekarang. Tentunya dalam membangun ini brandingnya sudah desa wisata ya, tidak hanya khusus Ngiroboyo ya. Sudah Dewi Sendang, Dewi Sendang, sehingga kami akan berangan-angan atau mungkin segera mengimplementasikan berkaitan dengan konsep sinergitas pentahelik. Kenapa pentahelik harus kita gaungkan begitu? Ini salah satu visi strategi ya. Karena kalau membangun desa wisata itu secara parsial gitu, misal Pak Oki di sini bangun sendiri gitu, tanpa ibaratnya berkolaborasi dengan kami yang ada di BUMDes, tentu juga perkembangannya juga sulit kan. Iya. Kami juga begitu, kalau nggak ada dukungan dari teman-teman swasta gitu, ya juga sulit. Makanya pentahelik ini menjadi salah satu visi kami dalam membangun desa wisata Sendang ini. Pentahelik itu kan pertama masyarakat. Masyarakat mulai kita edukasi bagaimana menjadi pengelola yang baik, bagaimana menyambut wisatawan yang baik, dan seterusnya. Ini harus sinergi, makanya sinergi itu kan kerja bareng ya. Sinergi itu kerja bareng, satu visi, satu misi, berangkat dari sudut pandang yang sama. Itu yang memang sulit ini ya. Sulit. Tapi teori ini harus kita sampaikan masyarakat. Yang kedua, pemerintah itu harus sinergi begitu. Tapi kami terus membangun komunikasi dengan pemerintah yang paling bawah adalah pemerintah desa. Bagaimana kebijakan pemerintah desa dalam mendukung desa wisata Sendang, mungkin bisa membantu akses jalan, bisa membantu yang sarana prasarana yang lain. Kemudian juga tidak kalah penting swasta, termasuk Pak Oki saya anggap ini dari pihak swasta atau pengusaha wisata. Bagaimana pengusaha wisata itu bisa mendukung desa wisata Sendang. Sebenarnya di Ngiroboyo sudah ada beberapa pengusaha wisata yang datang ke sini untuk mendukung wisata ya. Salah satunya Pak Oki ini yang brandnya Tiara Gil atau mungkin Tiara Resort ya, yang sudah sejak 2016. Kemudian ada juga dari akademisi. Nah, kan akademisi terus juga kita ajak. Kebetulan di desa Sendang ini ada anak-anak atau mahasiswa KKN, baik dari UGM, dari UNS, UMS yang datang ke desa Sendang. Kami minta kepada Pak Kepala Desa untuk anak-anak KKN mahasiswa ini bisa diajak kerjasama dalam membuat konsep-konsep wisata, membuat master plan. Kan basicnya macam-macam. Ada yang berkaitan teknik, ada yang
kesehatan dan macam-macam kita ajak. Kemudian juga media. Ke media kami terus berkomunikasi dengan teman-teman media yang ada di Pacitan. Mungkin yang saya sering misalkan pacitanku.com, kemudian ada juga dari TEM, ada juga dari Detik. Saya kenal dengan teman-teman semuanya untuk sama-sama mengangkat Desa Wisata Sendang. Jadi sinergitas, jadi visi kami sinergitas pentahelik ini harus terus dibangun. Dan membangun itu juga tidak mudah, kan menyamakan visi yang sama begitu. Bagaimana nanti ke depan bisa mendapatkan nilai manfaat, tentunya kan itu sinergitas terbangun, nilai manfaatnya ada gitu. Tidak tidak saling menjatuhkan, justru saling untung-menguntungkan gitu kan. Ya. Jadi itu target utamanya adalah, atau visi yang paling penting ke depan, yang tahap jangka pendeknya membangun sinergitas. Berarti SDM ini lebih cenderung ke SDM-nya begitu. Kalau yang sarana prasarana sudah jalan, sudah sedikit-sedikit kita tambahkan, tapi SDM-nya sangat penting, sehingga perlu kita komunikasikan ke depan. Mungkin dengan regulasi pemerintah desa, para 5 ini pentahelik ini akan kita ajak ngopi bareng atau gala dinner lah mungkin. Seperti kemarin itu ya. Gayanya kayak sok wong kuto ya, padahal konco-konco itu mengistilahkan mindoni. Padahal madang wengi mindoni gitu kan. Jadi gala dinner, kita ngobrol-ngobrol bagaimana bisa sinergi dengan swasta, dengan media, dengan masyarakat, sehingga nanti cita-citanya akan sama, membangun Desa Wisata Sendang ini dengan baik, dan endingnya masyarakat juga sejahtera kan. Misalkan Pak Oki membangun ini begitu, juga memberdayakan masyarakat setempat kan, nggak mungkin ditunggoni dewe, nggak mungkin jadi kasir, jadi tukang foto kan nggak mungkin, tukang isa-isa nggak mungkin, pastinya juga membutuhkan tenaga dari warga lokal. Ini terus kita bangun sinergitasnya. Jadi jangka pendeknya itu Pak Uki yang paling penting juga begitu. Ya, saya lihat juga dari sisi SDM yang jangan sebutkan. Itu saya sering lihat anak-anak itu ketika di portal resminya Ngiroboyo itu Desa Wisata Sendang itu, mereka sudah di training bahkan sampai ke mana itu kemarin Banyuwangi juga itu. Dan beberapa malah sudah diundang menjadi pembicara seperti Mas Supri itu kemarin diundang jadi pembicara. Berarti kan sisi-sisi strategis itu sudah dilakukan. Nah kan tentu juga tetap ada tantangan. Nggak mungkin keberhasilan itu tanpa tantangan. Nah saya ingin tahu sebenarnya dari visi misi yang sudah beberapa ini dijalankan, apakah dari stakeholder atau bahkan unsur swasta ini, apakah ada yang menurut Mas Wildan dan teman-teman itu masih kurang support gitu? Ya mungkin ada. Karena apa? Karena kita belum duduk bareng, belum ngopi bareng. Cuma itu kita yang sering ngopi bareng. Iya, baru dengan Pak Oki yang sering mungkin bekerja sama lah. Dengan yang lain sudah, tapi juga masih parsial ya sebenarnya. Jadi harapan kami itu ada regulasi yang mengatur, ada momen ngopi bareng. Jadi regulasi kita tata melalui pemerintah desa, kemudian kita ngopi, ngobrol-ngobrol, atau dibalik ngobrol dulu. Enaknya seperti apa toh? Kemudian regulasinya baru kita buat. Itu lebih enak, sehingga ke depan itu ya saling mengerti lah. Desa wisata kan harapannya semua mendapatkan nilai manfaat gitu. Dari yang terkecil sampai yang terbesar, semua terlibat begitu. Jadi itu Pak Oki. Jadi kalau Dewi Sendang itu dengan BUMDes Supermakmur itu sebenarnya kan tidak hanya melulu ke Ngiroboyo ke Klayar juga ya, karena dua destinasi ini sudah sangat mendunia. Setelah Klayar yang sudah bahkan ada lagunya, sekarang Ngiroboyo yang sering dikunjungi oleh artis-artis dan pejabat. Nah, itu yang kadang saya ingin tahu itu harapan jenengan. Di Pacitan kan banyak portal-portal berita, kemudian banyak public figure. Mungkin bisa saya sebutkan antara Pacitan Wonderful, kemudian ada Pacitanku, kemudian ada bahkan sampai ke portal-portal yang seperti Dagelan dan lain-lain atau Pacitan 24 jam. Harapan jenengan ke mereka itu apa, Mas? Apakah jenengan ingin mereka juga blow up Iya. Dewi Sendang simultan atau gimana?
Jadi harapan kami kan tadi sinergitas pentahelix, salah satunya media itu media. Ya kita ajak sama-sama untuk membangun desa wisata Sendang khususnya, terus digaungkan terus. Jadi selain memang kami mensinergikan pentahelix salah satunya media tadi, kami terus berupaya untuk menggaungkan kami sendiri gitu. Jadi kita tetap berdikari ya. Jadi mulai dari program-program pemerintah. Jadi program pemerintah seperti tadi ADWI, program unggulan. Ada Dewisnu, Desa Wisata Nusantara miliknya Kemendes, Kementerian Desa. Kita ikut 2022 kita 30 besar. Jadi ada Kemenpar dan Kemendes ya. Jadi hidup dua kaki Ngiroboyo itu. Amfibi ya. Amfibi. Jadi Ngiroboyo itu kalau ikut Kemenpar, benderanya Pok Darwis. Karena Pok Darwis anak emasnya Kementerian Pariwisata. Kita hidup dengan Pok Darwis gitu loh. Jadi pelatihan, peningkatan kapasitas itu di Pok Darwis. Kalau di BUMDes, kita nginduknya di Kemendes. Jadi dua program itu masuk ke sini semua. Luar biasa itu. Itu memang ditarik seperti. Belum lagi ada Desa Wisata Bahari miliknya Kementerian Kelautan. Kita sedang 3 kaki ini. 3 kaki sudah mulai menambah ke 3 kaki. Sudah terkomunikasi. Kebetulan kami sudah mengusulkan sebenarnya flyboat yang kemarin sudah saya share itu. Kemudian ada hal teknis, kan saya 40 hari kan tidak di tanah air. Dengan bepergian jauh ya. Jauh. Langsung ke pusat ya. Dagangannya pusat itu. Ya, dagangan pusat. Jadi kayak ke sana, kebetulan waktu itu ada visitasi dari Kementerian Kelautan, cek lokasi sini sudah ACC, kita ngajukan 500 juta flyboat. Oh, yang pernah kita obrolin itu ya. Karena hal teknis ya, kebetulan punten hal-hal kecil kayak proposal dan kebijakan-kebijakan itu kan yang model kami. Waktu saya pas tidak ada di Indonesia itu kan tidak bawa alat ya, laptop dan seterusnya. Kendala itu niatnya kan nggak kerja di sana. Jadi fokus di sana, sehingga ada. Ini sudah komunikasi dengan itu Pak Dirjennya datang ke sini. Dirjennya Kementerian Kelautan itu, Desa Bahari itu ada program, sudah kena, juknisnya sudah ada, kita sudah proposal, sudah centang, sudah dapat disposisi, tinggal melengkapi proposal, ada revisi, clear keluar sebenarnya ya. Tapi mungkin ya takdirnya beda. Belum rezekinya. Saya menyadari itu. Kalau kecewa ya kecewa sebenarnya, teman-teman gimana yo gitu, tapi ya sudahlah. Mungkin yang di atas sana tuh nggak mau Dewi Sendang terlalu offset. Terus alon-alon sih. Gitu. Tapi ada rezeki lain mungkin. Saya mungkin itu dijoli dengan 75 besar bisa ke Jakarta. Itu lebih. Nah, itu mungkin ya. Brandingnya mungkin lebih kuat daripada tadi. Jadi itu Pak Oki berkaitan dengan termasuk SDM gini. Memang saya keterbatasan SDM. Karena memang latar belakang pendidikan dari teman-teman itu, punten, ada yang SMP, ada SMA. Padahal kita mengelola desa wisata, mengelola Ngiroboyo, tentunya harus punya basic wisata setidaknya. Bagaimana sabta pesona itu bisa kita terapkan. Dengan adanya pelatihan-pelatihan begitu. Anak-anak itu, teman-teman itu sudah mulai, karena sering kumpul, sering nginep di hotel gitu ya. Sering hotel itu. Pinter check in ternyata. Iya. Check in, istilah check in. Check in, check out. Oh ya, jadi selama saya tinggal itu ke Banyuwangi 5 hari. Saya nggak tega sebenarnya, kayak piye gitu kan. Terus saya tinggal itu ketemu Mas Andi Uno di Madiun waktu itu, pameran desa wisata. Saya suruh bawa gula semut. Kelapa. Gula kelapa. Ya, saya suruh bawa sana. Ya laku gitu kan. Terus setelah itu ya PD, mereka itu berani jadi narsum kemarin. Kemarin itu jadi narsum kegiatan pegiat wisata Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar itu kesini 2 kali Pak Ugi.
Tapi saya taunya yang kemarin itu. Iya, yang 2022 itu di sini, itu booking semua penginapan di sini ada 60 orang. 60 yang dulu, ya ingat saya. Ingat. 60 orang di sini kita sharing bareng. 2023 kemarin juga pegiat wisata dari Blitar yang sama. Ternyata saya tertarik konsepnya. Jadi para lebih enak itu dewan ya. BK-nya tidak hanya untuk kegiatan fisik, di sana malah justru kegiatan non fisik. Jadi dia itu atau teman-teman dari pegiat wisata itu dibiayai dari dana BK, terus bisa main atau mungkin berwisata ke sini, dapat pesangon, dapat ilmu, dapat dolan. Itu sangat tertarik sekali. Mudah-mudahan di Pacitan akan segera seperti itu. Jadi mindsetnya sudah berubah. Kadang-kadang sementara ini yang saya ketahui kan bantuan dalam bentuk fisik. Iya, sarpras gitu. 100 meter 2 minggu rusak. Ya. Tapi kalau SDM ini kan gitu. Jadi awet itu. 2 kali Blitar itu kesini dengan program seperti itu, sinergi antara Dewan dengan Dinas Pariwisata dengan kampus atau sekolah tinggi ekonomi Kesumanegara kalau salah. Setiken Blitar itu datang ke sini. Dan narasumbernya salah satu dari teman kita pengelola di sini, Mas Supri itu. Jadi mereka sudah teman-teman itu naik kelas, tidaknya itu mulai bertahap naik kelas. Ya, gitu, raketang derdek-derdek dulu awalnya. Biasa itu. Biasa. Jadi belajar berproses lah. Kami pun juga sama, saya pun juga sama, berproses. Dulu 2022 piye yo ngadepi Mas Menteri itu kita harus paparan gitu. Ya sekarang ya insya Allah iya perkembangannya memang luar biasa dalam beberapa tahun belakang ini. Apalagi setelah ada COVID, ya kan. Kemudian mentalnya jelas mereka itu teruji. Yang biasanya itu banyak pengunjung kemudian loss. Seperti Tiara itu ketika selesai bikin teras kaca 2020 diresmikan langsung COVID meledak. Nah itu kan yang ngeluh itu sebenarnya. Nah, berarti visi misi yang jangka pendek dan menengah alhamdulillah sudah mulai tercapai semua. Ini kan ada jangka panjang. Nah, saya ingin tahu ini sebagai warga di Nyiroboyo juga. Seperti yang sudah saya lihat kalau beberapa perkembangan memang sudah signifikan. Jangka panjang yang ingin diraih itu apa? Setelah 75 besar itu. Nah, pertama infrastruktur harus mulai kita kan sudah berprestasi, punya nama besar lah. Minimal membawa nama desa wisata. Sudah punya jenangnya sendiri. Membawa nama baik Pacitan tentunya. Dari Provinsi Jawa Timur itu hanya 8 desa. Cuma 8 desa. Dan terbanyak di seluruh Indonesia. Provinsi Jawa Timur termasuk 8 terbanyak. 8 terbanyak. Kan 75. Iya. 8 itu persentasenya sudah terbanyak di Indonesia. Lainnya provinsi lain hanya 4, 1, 3, 2 dan seterusnya begitu. Pacitan hanya 1 desa wisata senang. Ketika searching di Google itu desa wisata senang sudah muncul, brandnya sudah. Itu artinya trafiknya ada di atas itu. Kita mulai mulai bisa menjadi modal untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah berkaitan infrastruktur jalan, baik dari Kemendes atau PUPR gitu ya, PUPR. Jadi kalau tanya-tanya teman-teman Kemempar itu memang bukan ranahnya Kemenpar, gitu. Ranahnya PUPR berkaitan dengan jalan itu. Sehingga harapan kami itu punya nilai jual begitu. Sama kilo aku wis 75 besar begitu. Ke Pemda, ke kementerian. Ayo akses jalannya itu segera begitu. PR terbesar itu pertama itu. Yang kedua melanjutkan peningkatan kapasitas SDM. Terus teman-teman kita ajak diskusi, Kak. Saya biasanya setiap 3 bulan atau 1 semester kita yang ngopi bareng. Ayo apa gitu yang perlu memang bertahap gitu. Kita menyamakan persepsi bertahap. Kita ajak dari peningkatan kapasitas tentunya.
Itu. Kemudian peningkatan sarana prasarana pendukung. Saya berharap ke depan, jadi sekarang kan musimnya digital. Ya. Jadi dalam pembayaran tiket kita mungkin sudah non tunai, e-ticketing, bisa kerjasama dengan Traveloka. Sebenarnya penjajakan. Sebenarnya kami sudah mulai penjajakan dengan aplikasi-aplikasi penawaran itu. Cuman memang pangsa pasarnya belum ada begitu. Ketika itu kita kerjasamakan, mungkin peminatnya belum ada, lebih cenderung ke langsung ya, atau offline yang langsung berbayar langsung di lokasi. Jadi itu yang ke depan terus kita kembangkan, digitalisasi lah, digitalisasi. Kemudian sebenarnya kami sudah punya barcode kris itu ya, jadi bisa scan di situ, bisa berbayar. Cuman memang keterbatasan sarpras juga gitu. Jadi kita repot, sinyalnya nggak ada. Ya repot tadi. Jadi lucu, kemarin itu kita mengikuti kebijakan pemerintah berkaitan dengan scan peduli lindungi. Nah, kita sudah pasang besar itu. Nah, ternyata pengunjung dari luar kota itu providernya kan ada M3, ada di sini nggak ada. Di sini udah satu. Buat apa itu scan? Mau wifi masih sulit gitu kan. Jadi digitalisasi akan terus kita kembangkan begitu. Kita bertahap gitu. Kembangan itu pembayaran, kemudian promosi dan lain sebagainya gitu. Nah, karena memang sarprasnya memang mahal begitu. Mungkin yang sekelas wisata nasional seperti Borobudur kan scan barcode kan. Iya. Jadi tidak perlu nyewek tiket sertifikasi kan. Scan, mungkin sudah booking, scan sudah selesai. Mungkin perkembangan ke depan kita bisa pakai RFID. Nggak titol, nggak perlu berhenti. Bisa jadi gitu. Makanya ini ke depan infrastruktur jalan, sarana prasarana pendukung, peningkatan kapasitas SDM itu sangat penting sekali. Terus ada hal yang mungkin menjadi prinsip kami selama 3 tahun. Tentunya 3 tahun ya, saya 2020, 2020 mengelola itu selama 3 bulan. Habis itu pandemi kan. Jadi langsung keok ya. Close the door itu. Di 3 bulan ngelola langsung pandemi ya, repot juga. Jadi itu selama 3 tahun saya punya istilah ya sama teman-teman. Istilahnya istilah yang mungkin lebih mudah untuk mengenal atau mengingat-ingat itu nama perempuannya, Isti ya. Jadi Isti itu adalah ikhtiar, artinya berusaha gitu. Berusaha ini agak religius ya. Ikhtiar ini berusaha itu penting, masih berusaha. Dalam fase 100 hari ini. Iya. Jadi ikhtiar itu sangat penting. Ikhtiar itu berusaha secara fisik ya. Terus tawakal ya. S dulu ya, sabar dulu. Ikhtiar atau sabar, Isti ya. Ikhtiar, sabar itu menghadapi bermacam-macam. Teman-teman ya kasihan loh. Teman-teman di sini itu utamanya waktu puasa nggak ada pengunjung, dia nggak bayaran. Makanya harus sabar kan gitu kan. Nah, kemudian tawakal tentunya dipasrahkan ya. Tawakal dipasrahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang terakhir ini adalah istiqomah. Istiqomah itu konsisten. Jadi berusaha, sabar, tawakal, kemudian istiqomah, konsisten. Konsisten itu kan juga butuh perjuangan juga. Berarti kata-kata narimo yang pandum itu juga masuk ke situ. Ini yang mulai saya masukkan mindset kepada teman-teman gitu loh. Makanya kemarin teman-teman nembel dalan itu ya sabar aja, karo istiqomah, tetap konsisten, karo sabar gitu kan. Karena ini berproses terus dan kami merasa masih seumur jagung ya, baru 3 tahun, kemudian ya lumayan lah. Jadi sampai sekarang itu saya hanya bisa bersyukur pada Tuhan karena apa yang sudah kami lakukan dengan ikhlas itu mendapatkan sesuatu yang lebih di luar ekspektasi begitu. Saya nggak ngira misalkan ada tujuannya besar, nggak ngira. Ya sudah, kita ikut berproses saja gitu. Oke Mas Ilyadi. Nah itu dari jangka pendek menengah ke jangka panjang. Nah sekarang singkat saja sebelum kita tutup obrolan kita yang mengasihkan ini, karena
waktu. Harapan jenengan kepada pemerintah daerah atau pemerintah pusat, dan yang pertama kepada pemerintah, yang kedua kepada pihak swasta yang di sini, dan yang ketiga jelas masyarakat sekitar yang selama ini ada di sini. Singkat saja. Jadi mohon kepada pemerintah ya, mulai dari pusat, kemudian daerah, provinsi maupun kabupaten kota, pemerintah desa termasuk swasta yang ada di Ngiroboyo, yuk bareng-bareng ya. Kita bareng-bareng membangun desa wisata Sendang agar nanti desa wisata Sendang itu bisa dikelola dengan baik dan bisa mensejahterakan masyarakat, utamanya berkaitan dengan ekonomi begitu. Jadi pariwisata ini menjadi pendongkrak ekonomi, jadi pengungkit ekonominya ya wisata. Dan sekarang sudah masyarakat sini sudah menggantungkan dari sektor wisata, sehingga harus kita sinergikan. Kita mohon pada pemerintah swasta terus, ayo kita bangun desa wisata Sendang, karena kami sudah punya tagline Dewi Sendang itu secuil surga penyempurna keindahan Pacitan. Kenapa seperti itu? Nah, di Sendang ini ada tempat yang sangat menarik, ada Pantai Klayan, ada Ngiroboyo. Hanya secuil surga, tapi penyempurna. Pacitan itu paradis of Java. Ya. Nah, kita penyempurna di Sendang ini, sehingga harus dapat dukungan dari pemerintah pusat. Sedikit, ya, tapi kalau nggak ada nggak lengkap kan? Ya, itu yang mungkin kami harapkan pada seluruh stakeholder, pemerintah pusat, daerah, monggo kita dukung desa wisata Sendang itu, termasuk swasta. Pak Oki syukur-syukur bisa mengkoordinir teman-teman yang ada di Ngiroboyo ini. Ayo kerja bareng lah. Nah itu kita perlu segera bikin MOU. Jadi nanti pengurusan semua aset di Tiara Hills Group itu bisa dikelola oleh Ngiroboyo. Nah, satu lagi nih buat pemirsa Hello Nine ini. Itu kan banyak itu anak-anak yang muda-muda, yang masih milenial lah sekarang ya. Itu pesan Anda buat mereka itu apa? Dengan hubungannya dengan Ngiroboyo dan Klayar lah yang Anda kelola. Teman-teman harus terus berinovasi untuk mengembangkan desa wisata Sendang. Tiap orang punya potensi masing-masing. Gitu. Kemarin ada teman yang WA, aku raiso opo-opo gitu. Mungkin saking bangganya ketika kami menerima penghargaan di ADWE Menpar. Aku raiso opo-opo mas, saya balas gitu. Membangun desa wisata itu tidak harus tidak harus sesuai dengan kepinginan satu orang dua orang. Jadi harus sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Apa? Punyamu apa? Ayo kita handar beni gitu. Sama teman-teman itu kadang-kadang saya bikin story. Ayo handar beni. Bangga duwe Sendang gitu. Kadang-kadang yang perlu kita gaungkan sama teman-teman. Kadang-kadang duwe Sendang itu dulu-dulu malu gitu kan. Daerah pinggiran ya. Di Sendang kok ngene. Ayo kita berbangga punya Sendang. Kontribusimu apa terhadap pemerintah desa atau terhadap desa Sendang yang kita cintai ini? Betul Mas Wildan. Itu seperti yang saya tanamkan ke Mas Sukino sebagai penjaga di sini. Ini sawahmu. Ini sawah kita, ayo ditanduri sing apik ben panene apik gitu. Iya. Betul. Jadi gitu. Ya. Oke Mas Wildan, ini karena sudah gak larut. Obrolan kita di Pendopo Tiara ini kita akhiri dulu. Pasti kapan-kapan kita sambung lagi. Oke, siap. Atur nuwun. Sahabat Hello Nine, demikian perbincangan saya dengan Mas Wildan sebagai Dirut Bumdes Subur Makmur. Kita akan ketemu di lain waktu. Terima kasih. Monggo tunjuk lagi.